Kemudian subbab 24 ini menjelaskan tentang inspeksi yang dilakukan oleh KKP dan Balai Teknik Bendungan. Ini maaf, ini kurang tekniknya. Ada inspeksi awal, itu biasanya dilakukan 2 tahun setelah diterbitkannya sertifikat izin operasi. Itu setelah 2 tahun, kalau pemeriksaan disebut pemeriksaan awal. Kemudian ada pemeriksaan besar. Ini dilakukan ya setelah Balai Bendungan mendapatkan laporan bahwa bendungan tertentu dilakukan pemeriksaan besar dan pemilik mengundang kita, nah kita kan turun ke lapangan. Kita turun itu dalam rangka mengumpulkan data lapangan dan juga memverifikasi atas pelaksanaan penelitian besar yang dilakukan oleh konsultan. Itu juga inspeksi luar biasa. Ini dilakukan setelah kita memperoleh laporan dari pengelola bendungan kalau terjadi kondisi luar biasa. Nanti kalau dari laporan tadi kita ada kekhawatiran terhadap perilaku bendungan, ada indikasi ancaman bendungan, maka biasanya kita akan turun komisi dan balai. Inspeksi khusus ini juga sama dilakukan setelah kita menerima laporan dari pengelola. Ada lagi inspeksi dalam kajian. Ini dilakukan saat desain. Kita mengumpulkan data lapangan, melihat lokasi bendungan, melihat sumber material, memverifikasi apakah materialnya memenuhi syarat, mungkin dari kualitasnya, mungkin juga dari ketersediaan volumetrianya. Inspeksi kajian juga dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi, juga saat pelaksanaan pemeriksaan awal waduk. Inspeksi ini semuanya dilakukan dalam rangka mengumpulkan data lapangan, memverifikasi pelaksanaan studi, penyiapan desain, pelaksanaan konstruksi, kegiatan OP, memantau pelaksanaan konstruksi, memantau pelaksanaan pemeriksaan awal, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis inspeksi yang dilakukan oleh Komisi Bendungan dan Balai Teknik Bendungan. Ini mungkin perlu kami tegaskan Pak ya, supaya kita semua paham, baik yang di lapangan maupun juga tim inspeksi Balai Bendungan. Inspeksi oleh Balai dan Komisi itu dilakukan oleh tim inspeksi dari Balai Teknik Bendungan atau tim inspeksi dari KKP dan BTP. Jadi KKP itu tidak sendiri. Kalau inspeksi harus selalu disertai dengan staf dari BTP. Jadi staf inspeksi oleh KKP itu perlu didampingi oleh tim inspeksi atau staf dari BTP. Nanti staf dari BTP ini atau tim inspeksi dari BTP melakukan laporannya dan mendokumentasikan. Kalau pemeriksaan komisi datang sendiri, tanpa didokumentasikan, nanti nggak ada yang, kita nggak ada arsipnya, dan kita nggak tahu apa yang disarankan oleh anggota komisi, sehingga inspeksi oleh anggota komisi perlu selalu didampingi oleh tim inspeksi dari Balai Teknik Bendungan. Sebelum berangkat, Kepala BTP akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Pemrakarsa Pembangunan Bendungan atau Badan Pengelola Bendungan untuk mengenai rencana inspeksi tadi. Jadi ada surat pemberitahuannya, atau paling tidak ada surat penugasan. Jadi setiap anggota komisi dan tim kajian dari Balai Teknik Bendungan melakukan inspeksi lapangan akan ada surat penugasannya. Jadi tidak bisa tiba-tiba datang sendiri ngaku sebagai tim kajian BTP atau komisi bendungan. Jadi inspeksi yang resmi ada surat pemberitahuan atau surat penugasan. Setelah melakukan inspeksi, tim inspeksi membuat laporan inspeksi kepada Kepala Balai Teknik Bendungan. Dalam kurung bukan kesepakatan dengan proyek. Nah ini sering salah kaprah. Tim inspeksi
diminta buat kesepakatan. Pedoman kita, peraturan kita tidak seperti itu. Peraturan kita membuat laporan. Nah, laporan nanti disampaikan ke Kepala BTP. Kepala BTP akan menyampaikan secara resmi kepada pemeraha pembangunan atau pengelabungan. Saran dari tim inspeksi yang berpengaruh terhadap struktur mendasar bendungan atau memerlukan tindakan tambahan biaya besar harus dibahas dalam diskusi atau sidang komisi keamanan. Jadi nggak ada keluhan dari daerah yang kemarin ada saran-saran yang mengakibatkan penambahan biaya besar. Nah, ini harus dibahas dulu dengan komisi. Yang datang ke lapangan itu hanya anggota komisi. Keputusan komisi adanya di sidang komisi. Sehingga kalau kita bicara saran komisi adalah saran dari sidang komisi atau diskusi komisi yang dihadiri oleh anggota komisi yang lain. Tim inspeksi memberikan saran berdasarkan hasil pengamatan sesaat dan data yang disampaikan oleh proyek atau pengembangan atau konsultan. Jadi tim inspeksi lapangan tadi itu memberi saran yang melihat sesaat saat melihat inspeksi lapangan, atau juga berdasarkan data yang singkat yang disampaikan oleh proyek. Sehingga kadang-kadang data tadi nggak lengkap. Bisa saja saran-saran yang disampaikan kurang tepat karena datanya belum lengkap. Oleh karena itu, sebelum proyek atau pengembangan atau konsultan melaksanakan saran dari tim inspeksi, lebih dulu perlu mengkaji kesesuaian saran tersebut dengan data yang lebih lengkap dan kondisi lapangan terakhir. Nah, kemudian proyek atau pengembangan menyampaikan laporan tindak lanjut atas saran dari tim inspeksi ke BTP. Saran itu bisa saja dilaksanakan, bisa saja tidak, karena kemungkinan di lapangan sudah berkembang kondisi yang tidak sesuai seperti yang di saat tim inspeksi mengeluarkan saran. Atau mungkin juga karena sudah punya data yang baru, sehingga dianggap saran tadi sudah kurang tepat. Itu bisa saja terjadi. Yang penting bahwa proyek menyampaikan laporan. Kalau dilaksanakan, pelaksanaannya seperti apa, kalau tidak, dasar pertimbangannya seperti apa. Jadi tidak mesti bahwa saran tadi harus dilaksanakan. Harus, justru saran tadi harus dikaji kembali dengan data yang lebih lengkap dan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang terakhir. Oke, Bapak dan Ibu, kita menginjak pada bab 3, tujuan dan tahap evaluasi keamenan. Itu tak tulisnya rangkuman pemberian besar. Jadi kalau mau melihat, mengetahui pemberian besar secara cepat, itu baca bab 3. Ini sudah komplit ya. Dan juga bab belakang itu kita tarik ke depan, kesimpulannya masuk di sini. Sehingga kalau hanya memahaminya secara cepat, ya bab 3 ini dibaca, pelajari secara mendalam. Kita menginjak ke subbab 1 umum. Menurut pasal 2 Permen PUPR nomor 27 PRT strip M strip 2015 tentang pembangunan dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasar konsepsi keamanan lingkungan dan kaidah-kaidah keamanan lingkungan yang tertuang dalam berbagai norma, standar, dokumen, dan manual atau disebut NSPN. Sekarang Undang-Undang SIA menjadi NSPK. Sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun, pemilik atau pengembangan berkewajiban melakukan pemeriksaan besar dalam rangka evaluasi keamanan lingkungan secara menyeluruh terhadap aspek teknik dan non-teknik. Evaluasi dilakukan berdasar pada konsepsi keamanan lingkungan dan kaidah-kaidah keamanan yang terdalam NSPN atau NSPK. Nah, nanti kita akan lihat konsepsi keamanan lingkungan itu seperti apa. Itu akan kita bahas di belakang.
Sebelum pengelola bendungan menunjuk konsultan pemeriksaan besar, lebih dulu perlu melakukan inventarisasi dan mempelajari dokumen bendungan, antara laporan desain, termasuk laporan investigasi pondasi, investigasi material, laporan akhir pelaksanaan konstruksi, gambar-gambar purna bangun untuk executive drawing, dan lain-lain, untuk mengetahui kecukupan data yang dibutuhkan untuk evaluasi keamanan. Untuk melakukan evaluasi keamanan, diperlukan data topografi bendungan beserta waduknya, kondisi geologi fondasi, parameter material di bendungan, dan lain-lain. Apabila data tersebut tidak ada atau tidak lengkap, di dalam kerangka acuan pemeriksaan besar perlu dimasukkan kegiatan pengadaan data tersebut melalui pengukuran topografi, investigasi material bendungan, investigasi geologi fondasi, dan lain-lain. Investigasi material timbunan dan investigasi geologi fondasi dapat dilakukan dengan bor tangan, bor mesin, atau cara lain tergantung pada kedalaman serta jenis dan karakteristik material timbunan dan fondasi. Jadi ini kita masukkan ya, ini mengingat banyaknya kegiatan inspeksi besar, ternyata data-data itu nggak ada. Atau juga kalau ada, nggak lengkap. Kemudian pemilik juga memasukkan kegiatan investigasi, tapi kadang-kadang kebutuhan investigasi yang dimasukkan tadi itu nggak memenuhi kebutuhan untuk evaluasi bendungan. Misal bor, padahal kita nggak punya data kondisi geologi fondasi, bor kita hanya dangkal, sehingga di saat kita mau melakukan evaluasi terkait dengan fondasi, kita nggak punya data, sehingga nanti disarankan oleh komisi untuk memperdalam. Ini akan menyebabkan kegiatan besarnya itu berlarut-larut. Tapi kalau dari awal pemilik bendungan sudah mengkaji, mempelajari data-data bendungan ada, parameter-parameter yang dievaluasi, dan itu sudah dimasukkan di dalam kerangka acuan kerja dan nanti dilaksanakan oleh konsultan, sehingga kedepannya itu tidak tersendat-sendat kegiatan pemeriksaan besar. Tujuan evaluasi keamanan bendungan tadi sudah di depan sudah kita jelaskan, kita ulang lagi. Tujuan dari evaluasi keamanan adalah untuk mengidentifikasi masalah dan potensi masalah yang ada. Kedua, mengetahui status keamanan. Tiga, membuat usulan dan saran untuk peningkatan keamanan. Evaluasi keamanan dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan dan kaidah-kaidah keamanan yang tertuang dalam NSPM atau NSPK. Tahapan dalam evaluasi keamanan meliputi satu, identifikasi masalah dan potensi masalah. Langkah kedua adalah analisis teknik untuk mencari keamanan struktur bendungan. Langkah ketiga adalah evaluasi sistem OP. Langkah keempat adalah evaluasi terhadap kesiapsiagaan tindak darurat dan perumusan kesimpulan dan saran, pemutakhiran data teknis bendungan, penyusunan laporan, pembahasan laporan pemeriksaan besar dengan BTP dan KKP. Selanjutnya kita akan melihat apa sih konsepsi keamanan yang akan menjadi acuan dalam kegiatan penilaian besar. Konsepsi keamanan memiliki 3 pilar, yaitu keamanan struktur, operasi pemeliharaan dan pemantauan, kesiapsiagaan tindak darurat. Pilar pertama, keamanan struktur. Agar keamanan struktur dapat dicapai, bendungan harus didesain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memenuhi kriteria pokok desain bendungan yang meliputi aman terhadap kegagalan struktural,
aman terhadap kegagalan hidrolis, dan aman terhadap kegagalan rembesan. Ini penjelasan terkait dengan aman terhadap kegagalan struktural. Bendungan harus selalu aman pada segala kondisi dan kombinasi beban kerja dalam segala kondisi operasi. Jadi dia harus aman pada segala kondisi dan kombinasi beban kerja. Kondisi itu bisa kondisi after contraction, kondisi aliran langgeng atau steady seepage, kondisi surut cepat, itu kondisi. Kalau kombinasi tanpa beban gempa dan dengan beban gempa, itu kombinasi. Dan juga harus aman pada segala kondisi operasi. Operasi itu ada operasi normal, itu operasi pemberian air, hilir, ada operasi banjir, ada operasi darurat. Nah, semua kondisi tadi harus aman. Nah, kondisi juga terkait sama pembebanannya. Ada kondisi beban normal, adalah kondisi beban ekstrim. Beban ekstrim itu ditambahkan beban banjir desain dan gempa desain. Itu kondisi ekstrimnya. Bendungan secara keseluruhan, termasuk tubuh bendungan, fondasi, abutment atau bukit tumbuhan, lereng sekeliling waduk harus aman pada semua kondisi operasi yang meliputi operasi normal, operasi banjir, operasi darurat atau surut cepat. Nah, ini di SNI ada persyaratan faktor keamanan harus dipenuhi. Kemudian di samping tersebut di atas juga harus tersedia prasarana dan sarana operasi yang dapat dioperasikan pada kondisi normal maupun darurat. Dan juga sarana untuk keperluan pemantauan, perbaikan, dan rehabilitasi. Jadi untuk aman terhadap kegagalan struktural itu tidak hanya terkait sama stabilitas, tapi juga kelengkapannya bendungan terkait dengan prasarana dan sarana operasinya. Walaupun bendungan aman ditunjuk dari kriteria pokok desain, tapi kalau sarana dan prasarana operasinya itu tidak berfungsi baik, itu bisa mengancam keamanan juga. Sehingga di sini harus juga dikaji mengenai prasarana dan sarana operasi. Apakah prasarana dan sarana operasi tadi itu dapat dioperasikan pada kondisi normal maupun darurat. Kondisi normal mungkin bisa, tapi kondisi darurat jadi banjir besar, terjadi kondisi luar biasa, dan kondisi yang lain mungkin dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu nanti juga bisa mengancam keamanan. Terus aman terhadap kegagalan hidrolik. Bendungan disebut aman terhadap kegagalan hidrolik ya. Bendungan harus dilengkapi dengan bangunan pelimpah yang mampu mengalirkan banjir desain dengan aman. Jadi bangunan pelimpah itu harus mampu mengalirkan banjir desain dengan aman. Maksudnya adalah kapasitasnya cukup, aliran di pelimpah itu tidak mengancam atau menimbulkan kerusakan pada pelimpahnya sendiri maupun bangunan bendungannya. Bisa ancaman tadi bisa berupa erosi, bisa scoring, bisa kavitasi, dan lain sebagainya. Terus juga masih terkait dengan keamanan terhadap kegagalan hidrolik adalah tinggi jagaan. Tinggi jagaan setelah settlement itu harus cukup untuk mencegah terjadinya luapan atau overtopping. Terus juga tidak boleh terjadi erosi permukaan dan kerusakan yang membahayakan bendungan. Erosi pada permukaan puncak bendungan, erosi pada permukaan lereng hilir, pada lereng hulu, pada tumpuan yang membahayakan bendungan itu juga tidak dibolehkan. Oleh karena itu perlu ada perlindungan terhadap
erosi permukaan tadi. Dan sarana pengumpulan darurat atau emergency release facility. Kapasitasnya harus cukup untuk mengeluarkan air dengan cepat saat terjadi kondisi darurat. Jadi untuk saat ini ya, bendungan-bendungan itu perlu dilengkapi dengan sarana pengeluaran darurat atau emergency release facility. Itu sarana tadi harus mampu mengeluarkan air waduk dengan cepat. Emergency release facility itu bisa merupakan bangunan pengeluaran tersendiri atau menggunakan bangunan pengambilan dengan debit, kapasitas debitnya diperbesar sehingga memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan air waduk dengan cepat. Ini terkait dengan keamanan kegagalan hidrolik. Ini contohnya di sini ya. Di sini ada suatu bendungan, ini ada pelimpahnya. Nah, bangunan pelimpah ini harus mampu mengalirkan debit banjir dengan aman. Itu kriteria utamanya. Artinya kapasitasnya ini harus cukup. Air yang keluar dari pelimpah stop Pak ya? Itu masuk misalnya di sini. Nah, ini baru satu bab, dua itu. Kita baru masuk, makanya bilang saya itu 8 jam saja. Sering nggak cukup, detail nggak cukup. Tapi kalau asal ngejar tayang ya. Karena kalau saya ngajar, saya nggak kesempatan bertanya di setiap saat. Ya. Kamu istirahat dulu. Istirahat aja Pak? Istirahat dulu Pak? Istirahat dulu. Ya. Istirahat dulu. Masih pada azan di ini ya? Istirahat dulu Pak? Ya. Ini gini deh ya, ini supaya juga ini pengetahuan kita. Kriteria dari pokoknya
untuk melimpah. Itu bukan angka banjirnya, tapi kita pokoknya bangunan berlimpah harus mampu mengalirkan banjir dengan desain yang aman. Ini seperti pelimpah ini ya. Kita kadang-kadang ya, kalau pelimpahnya itu jauh dari bendungan, itu pada PML itu zero freeboard boleh. Tapi kalau nempel seperti itu, zero freeboard itu bisa terjadi loncatan air keluar. Itu harus punya jagaan cukup. Karena asumsi aliran itu bahwa akan bagus gini belum pasti. Aliran itu bisa terjadi aliran silang, bisa loncat ke atas gitu. Nanti tak tunjukkan. Jadi kriteria kala ulang itu tergantung juga limpahnya ada di mana. Berpengaruh nggak terhadap bendungan. Kadang-kadang orang kan minta kalau berapa nih salon luncur harus 1.000. Itu kan jauh dari bendungan. Tapi bisa lebih kecil. Tapi kalau menyatu seperti ini, ya di PMF semuanya sama nih. Bendungan Saguling, situ Gintung itu limpahnya putus gara-gara itu limpah kiri kanan. Nanti tak tunjukkan, saya juga punya bendungan lain yang seperti itu. Putus gimana Pak? Ya? Putus gimana Pak? Kenapa? Putus gimana? Jadi gini ya, ini saluran luncur gini, ngalir kanan, loncat sinter yang kanan, ini gogos, di bawahnya scoring, kosong. Yang Gintung? Iya. Nah ini betonnya itu putus, plek. Sampai 5 kali sampai aduh grol gitu loh ya. Iya, limbah keluar saluran itu dinding itu. Ini bukan limbah aslinya sini ya, ini dua bukit itu. Ini nggak lihat ya pakai ini. Apa harusnya pakai mana Pak? Pointer merah itu Pak? Ini kalau pakai pointer tuh dia tidak berfungsi ininya nanti. Next nggak bisa ya? Iya, saya juga pernah pakai pointer begitu nanti kita butuh. Ya betul. Mana nih? Pointernya mana? Ya, nggak kelihatan di sini. Kok nggak muncul di sana? Ya. Jadi pengalaman IPA dulu, ini waktu konstruksi, karena saya sering sana dulu. Ini aslinya tuh begitu. Ini nih Pak. Ini dari ini ada dindingnya. Ini dinding. Ini dulu bukan dinding. Untuk pelaksanaan konstruksi, bukannya dipotong untuk jalan-jalan. Ibunya itu harusnya harusnya gini. Semuanya di sini, berikutnya di sini. Ini dibuka, dipasang konstruksi. Setelah itu tidak selesai, bingung tentang apa ini gimana. Pembukanya itu ketemu sama pelimpa, jadi direkturnya rendah. Ini ada sarankan dinaikkan aja, tambahnya kalau lihat ke lapangan, dinding aslinya ini, jangan dinding lagi tinggi, bukan tambahan. Nah, kalau kondisi ini air kan loncat ini kan kena bisa mengerosi sini. Kalau lebih banyak jauh, ya kita bukan kriteria yang tidak betul. Dipasang yang bisa bebannya untuk jadi apa ya? Lihat kalau uang itu tidak lihat kondisi tempat, tidak bisa sama rata. Pak harus uang berapa? Kalau yang masih baru-baru dia minta langsung aja nilai kalak ulangnya. Dan itu melihat situasi. Kan dari perencanaan kan bisa kan Pak? Ya. Kalau masih dalam perencanaan kan memang bisa ditentukan Pak. Tapi kalau dalam pelaksanaan kan bisa di review kan. Kalau ini kan kaitannya dengan pelaksanaan Pak.
Iya. Kalau dia jelas jauh kan ada pelimpah itu kan ada yang dekat seperti ya. Ada bukit yang jauh, kadang ada bukit besar gitu. Jadi kalau jauh itu boleh lebih rendah? Bisa. Jadi karena zero freeport bisa. Zero freeport bisa? Bisa. Karena dikata melimpas pun juga nggak masalah itu ya? Iya. Tapi kalau dia punya pilihan seperti ini, gandeng seperti ini, harus ada freeport. Ya, kalau kolam mola sekarang desain di 100 kan dengan asumsi kolam mola itu kalau rusak tidak jauh dari bendungannya, tidak menimbulkan ancaman terhadap bendungan. Yang zero freeport itu kolam olahnya atau apanya Pak? Saluran luncur itu. Saluran luncurnya? Ya. Ini udah nggak direkamkan ya? Udah stop di situ. Di sini masih. Ini kalau ya nanti kan ada kuantifikasi. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Tadi kita bahas tentang kriteria pokok desain bendungan. Kita sampai kriteria aman terhadap kegagalan hidrolik. Yang dimaksud dengan aman terhadap kegagalan hidrolik ada 4 macam yang harus mendapat perhatian. 1, bendungan perlu dilengkapi dengan bangunan pelimpah yang mampu mengalirkan banjir desain dengan aman. Artinya di sini adalah kapasitasnya cukup, aliran di dan dari pelimpah tidak boleh mengancam stabilitas pelimpah dan bendungan. Namanya dalam bentuk erosi, scoring, kapitasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait dengan aspek hidrolik adalah tinggi jagaan. Tinggi jagaan setelah terjadi settlement itu harus cukup untuk mencegah terjadinya overtopping. Nah, tinggi jagaannya ada syarat-syarat yang dipenuhi, harus ditinjau pada keadaan muka air. Air normal, muka air banjir kala ulang 1000 tahun, dan muka banjir PNM. Itu persyaratan harus dipenuhi. Kemudian juga tidak boleh terjadi erosi permukaan dan gerusan yang membahayakan bendungan. Erosi permukaan dan gerusan itu dapat terjadi pada puncak bendungan, lereng bendungan, pada pondasi, pada tumpuan, saluran luncur, bangunan pelimpah, bisa berupa kapitasi, bisa berupa scoring, dan sebagainya. Kemudian juga pada pedam inersi atau kolam mola, termasuk juga di pelangkul. Kemudian ketentuan yang lain adalah sarana penguat darurat atau emergency release facility. Itu kapasitasnya harus cukup untuk mengalirkan air dengan cepat saat terjadi kondisi darurat. Nah, emergency release facility itu bisa berupa bangunan terpisah, bangunan sendiri, bisa juga itu disatukan dengan bangunan pengambilan yang dibesarkan desainnya, kapasitasnya dinaikkan. Itu boleh-boleh saja. Yang penting kalau kita menggunakan saluran pengambilan, itu air yang keluar dari waduk harus dilangsungkan masuk ke sungai, jangan sampai masuk ke saluran, nanti salurnya rusak. Itulah kira-kira yang dimaksudkan dengan kriteria aman kegagalan hidrolik. Jadi sudah. Dan aman terhadap kegagalan rembesan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi terkait sama aman kegagalan rembesan. Yang pertama, rembesan yang melalui bendungan, fondasi, tumpuan, dan bukit sekeliling waduk harus terkendali. Tidak boleh terjadi satu gaya angkat yang berlebihan atau aplik yang berlebihan. 2, ketidakstabilan atau longsoran akibat kanopori yang tinggi atau basahan. Kemudian aliran buluh. Jadi tidak boleh terjadi aliran buluh, aliran atau piping. Dan tidak boleh terjadi reka hidrolik atau hidrolik fracturing, dan juga tidak boleh terjadi arcing. Kemudian juga tidak boleh terjadi
terhanyutnya material karena pelarutan. Ya, dalam batas-batas tertentu masih boleh kan. Tapi kalau itu pada tingkat yang progresif, tingkat yang intensif, itu bisa membahayakan bendungan. Karena akan meninggalkan apakah itu bendungan atau pondasi yang keropos. Kemudian berikutnya adalah erosi internal. Mengalirkah pada kekar dan rongga? Tidak dibolehkan. Jadi erosi internal itu dapat terjadi dari tubuh bendungan masuk ke rekah-rekah pondasi. Itu tidak dibolehkan. Dan di luar itu, tebing sekeliling waduk harus stabil pada segala kondisi operasi. Jadi pada kondisi operasi normal maupun operasi banjir, operasi darurat, maka tebing sekeliling waduk harus stabil. Tidak boleh terjadi ketidakstabilan pada dinding sekeliling waduk, utamanya yang tipis. Terus juga atau saat waduk terisi, kemudian terjadi longsoran yang besar yang masuk waduk. Jadi saat waduk itu terisi penuh, kemudian terjadi longsoran yang dengan massa yang sangat besar sekali masuk ke waduk, itu dapat mengakibatkan loncatan air waduk di atas bendungan, seperti peristiwa bendungan Payongden. Bendungannya utuh, tapi terjadi banjir besar karena loncatan air waduk lewat puncak bendungan. Ini juga tidak diharapkan terjadi seperti itu. Kemudian ada persyaratan lain, tapi ini terkait keamanan bendungan. Ada untuk memenuhi fungsi bendungan, total debit bendungan tidak boleh mengganggu fungsi bendungan. Ini persyaratan yang tidak terkait sama keamanan, tapi persyaratan untuk menghindari terjadi losis yang besar. Nah, ini juga perlu diperhatikan agar fungsi bendungan terpenuhi. Kalau losisnya besar, maka sasaran dari fungsi bendungan, manfaat bendungannya bisa terganggu. Tapi ini bukan persyaratan keamanan. Ini contoh tadi Pak ya, dan kita bicara uplift. Contohnya ini bendungan beton gravity, di sini waduknya, di sini ada rembesan yang masuk lewat pondasi, ada tekanan pada tubuh bendungan dari air waduk, kemudian air waduknya juga bersalip pondasi naik ke atas, keluar di sini. Nah, tekanan dari air waduk dan juga tekanan dari aliran rembesan ini yang menyebabkan uplift ini akan dilawan oleh berat dari tubuh bendungan. Ini kalau digambarkan ban yang bekerja, ini tadi yang nomor 3, ada beban dari tekanan air waduk, kemudian air yang ngalir di bawahnya itu akan menimbulkan daya angkat yang disebut sebagai uplift. Nah, akibat tekanan dari air waduk dan gaya angkat, ini ada kecenderungan tubuh bendungan terguling. Untuk mencegah terjadinya tergulingnya tubuh bendungan, itu rembesan yang terjadi perlu dikendalikan. Nah, salah satu metodenya dibuat growting tire di sini untuk mencegah aliran mengurangi rembesan failure. Nanti di layer growting tire ditambah lagi dengan drain hole atau lubang drain, sehingga air yang merembes lewat masuk ke layer growting itu tekanan angkatnya, upliftnya dilepas lewat drain hole atau lubang drain. Nanti ini masuk ke dalam galeri. Dengan demikian, gaya uplift yang ini tadi, ini sebagian kan dilepas di sini, dikendalikan dengan dilepas lewat pelepasan tekanan uplift melalui drain hole yang masuk ke dalam galeri. Nanti kita lihat di belakang ada contohnya drain hole yang ada di galeri.
Kemudian ini juga potensi-potensi masalah rembesan pada bendungan. Yang tadi bicara ada arcing, bicara ada reka hidrolit, itu peluang yang terjadi terbesar di sini nih. Kalau ini ada bentuk galian ya, yang berupa bangku, dan terjal. Nah, di sini itu kemudian terjadi perbedaan settlement pada timbunan. Akibat perbedaan settlement itu bisa memicu terjadinya arcing, memicu terjadinya reka hidrolit di sini. Masalah yang lain adalah kalau kita menanam kondit di dalam bendungan. Ini sering terjadi konsentrasi rembesan di sekeliling kondit. Ini juga bisa memicu terjadinya erosi atau piping. Ya, akan terjadi konsentrasi rembesan di sekeliling kondit, dan nanti di hilir sana terjadi piping. Terus juga masalah rembesan adalah kemungkinan adanya lapisan timbunan yang materialnya itu buruk. Saat pekerjaan malam hari, pelaksanaan pengawasannya kurang, material yang buruk masuk. Nah, ini bisa menjadi lapisan lemah. Terus juga pada pondasi. Pondasi sering pada pondasi batuan ditemukan adanya retak-retak, ada sesar. Nah, ini kalau ini tidak di-treatment dengan baik, akan terjadi erosi internal dari timbunan-timbunan masuk ke dalam rekah ini. Nah, ini harus di saat sebelum ditimbun ini harus ditutup dengan slush grout sehingga tidak ada retakan yang terbuka, tidak terjadi erosi internal dan lain sebagainya. Ini kalau secara skematis konsep keamanan adalah sebagai berikut, di mana keamanan bendungan yang aman itu harus didukung dengan struktur yang aman, keamanan struktur. Yang kedua, pilar kedua adalah pemantauan pemeliharaan dan operasi, ketika ada kesiapsiagaan tindak darurat. Keamanan struktur ini dapat tercapai apabila desain dan konstruksi layak teknis, aman terhadap kegagalan struktural, aman terhadap kegagalan rembesan, dan aman terhadap kegagalan hidrolis yang merupakan kriteria pokok desain tadi harus terpenuhi. Kemudian pilar kedua, pemantauan pemeliharaan dan operasi, ini perlu didukung dengan pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala, pemeriksaan luar biasa, pemeriksaan khusus, serta kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan rehabilitasi. Kemudian pilar ketiga, kesiapsiagaan tindak darurat. Nah, pemilik bendungan itu harus siap menghadapi kondisi terburuk dari bendungannya dengan didukung penyiapan sistem penanganan darurat. Itu ada penyiapan APD, ada penyiapan peralatan dan material untuk banjiran, ada kegiatan updating RTD harus selalu diupdate, ada juga pelatihan, penyiapan tim atau SDM pelaksanaan RTD, ada sosialisasi kepada instansi terkait dan unsur masyarakat. Sistem penanganan darurat yang perlu disiapkan. Upaya-upaya yang dilakukan pada saat kegiatan desain dan konstruksi adalah upaya dalam rangka memperkecil risiko. Di situ kita terapkan kriteria-kriteria seperti kriteria banjir harus aman terhadap banjir PMF, harus aman terhadap gempa 10.000 tahun, itu adalah dalam rangka memperkecil risiko yang terjadi. Nanti setelah bendungan jadi, kegiatan selanjutnya adalah itu dalam rangka penanganan risiko yang tersisa. Jangan sampai risiko yang ada yang sudah kecil tadi berkembang memburuk. Kita perlu melakukan kegiatan pemantauan, pemeliharaan, dan operasi, serta kita harus memiliki kesiapsiagaan tindak darurat. Inilah yang dimaksud dengan konsepsi keamanan bendungan. Nah, ini harus menjadi dasar dalam evaluasi keamanan bendungan. Kita harus melihat satu persatu keamanan strukturnya bagaimana, sistem pemantauan, pemeliharaan, dan operasi bagaimana, kesiapsiagaan tindak darurat seperti apa. Harus kita evaluasi selama kegiatan pemeriksaan besar.
Tapi secara sekilas sudah saya jelaskan apa itu pilar-pilarnya, tapi mungkin lebih detail lagi perlu kita buka ya. Pilar kedua adalah operasi pemeliharaan dan pemantauan. Pemilik bendungan berkewajiban melakukan pengelolaan bendungan yang dimilikinya dan melakukan operasi pemeliharaan dan pemantauan bendungan secara baik untuk menjaga keamanan bendungan dan kelestarian fungsi bendungan. Pada pasal 86 Parlemen PUPR 27/2015 kami sebutkan operasi bendungan dilakukan untuk pemenuhan air di hilir, pengendalian banjir dan pengamanan bendungan. Jadi operasi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air di hilir, ini disebut operasi normal. Terus untuk pengendalian banjir atau operasi banjir dan pengamanan bendungan, itu pada saat keadaan darurat. Operasi bendungan dilaksanakan berdasar pada pola operasi waduk yang telah ditetapkan dengan memperhatikan keamanan bendungan, keamanan daerah hulu, dan keamanan daerah hilir. Jadi pola operasi waduk waktu menyusun harus memperhatikan keamanan bendungan. Tidak hanya bendungannya sendiri, tapi juga daerah hulu bendungan. Kadang di sana ada pemukiman. Di saat air waduk naik, kadang-kadang pemukiman dulu tergenang. Dan juga keamanan di hilir. Waktu kita melepas air di hilir, itu jangan sampai juga menimbulkan bencana bagi masyarakat yang di hilir. Untuk itu pelepasan air di hilir biasanya kita batasi tidak boleh melampaui kapasitas palung sungai. Sebelum melepas air di hilir, kita perlu memberi tahu pada masyarakat yang berkegiatan di sungai dan membunyikan tanda peringatan berupa sirine dan tulisan yang lain. Terus kemudian pada Permen 27 disebutkan bahwa pada keadaan darurat operasi bendungan diutamakan pada pengamanan bendungan. Maksudnya adalah saat di hilir banjir, sementara waduk kita itu penuh, ya kita harus lebih mementingkan pengamanan bendungan. Jangan sampai bendungan kita itu runtuh. Kalau bendungan kita runtuh, akan timbul banjir yang besar sekali yang akan menimbulkan bencana di daerah hilir. Sehingga pada kondisi darurat yang mengancam bendungan, operasi bendungan harus diutamakan untuk mengamankan bendungan dulu. Bendungan jangan sampai runtuh. Kemudian terkait dengan pemeliharaan, di dalam Permen 27 disebutkan di pasal 87, pemeliharaan bendungan meliputi pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan luar biasa. Pemeliharaan pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan, mencegah terjadinya kemunduran mutu, dan memperpanjang umur manfaat bendungan. Pemeliharaan pencegahan dilakukan secara rutin dan berkala atau terjadwal. Pemeliharaan pencegahan atau disebut preventive maintenance. Jadi pemeliharaan pencegahan itu ada yang dilakukan secara rutin, setiap tahun dikerjakan, itu disebut pemeliharaan rutin. Di samping itu ada yang dilakukan mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, atau disebut pemeliharaan terjadwal. Masing-masing bendungan jadwalnya bisa berbeda karena jadwalnya tergantung kondisi masing-masing bendungan, tergantung kondisi materialnya, tergantung kondisi komponen yang terpasang di sana. Masing-masing bendungan bisa berbeda tergantung pada itu tadi. Dan samping pemeliharaan pencegahan, ada pemeliharaan luar biasa, yaitu pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan di luar jadwal yang telah ditetapkan. Ini biasanya ditujukan untuk perbaikan terhadap kerusakan. Karena ada kerusakan tiba-tiba, ya kan, kita misalnya kerusakan begitu melimpah, kita melakukan pemeliharaan, perbaikan. Itu termasuk pemeliharaan luar biasa, kok itu di luar jadwal. Nah,
Nah, pemberian luar biasa itu bisa berupa perbaikan, perkuatan, rehabilitasi. Sebaiknya semua kegiatan pemeliharaan itu sudah masuk dalam program pemeliharaan rutin dan terjadwal. Seperti kita juga pakai mobil ya, kita nggak harus nunggu bannya meletus baru kita ganti mobil. Ya kalau udah jadwalnya terpenuhi, ban kita udah tipis ya kita ganti dulu, jangan nunggu rusak dulu. Itu prinsipnya pemeliharaan bendungan juga seperti itu. Jadi udah ada jadwal-jadwalnya. Jadi pemeliharaan mobil ada jadwal pemeliharaan 5.000 kilo, 10.000, 15.000, 20.000. Nah di bendungan juga ada seperti itu. Kemudian pemantauan. Ini menurut Permen 27/2016 pasal 89 sebutkan pemantauan bendungan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gejala permasalahan pada bendungan secara dini guna pengambilan tindakan oleh pengelola bendungan secara cepat. Atau dengan kata lain, untuk mengetahui sedini mungkin problem yang sedang berkembang sebelum menjadi ancaman yang nyata. Jadi sebelum dia berkembang, kita sudah tahu. Ini tujuan kita melakukan pemantauan tadi. Sebelum masalah itu berkembang, kita sudah tahu dan kita bisa mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Lingkup kegiatan pemantauan bendungan meliputi pembacaan instrumen bendungan beserta evaluasi datanya, pemeriksaan bendungan, tadi ada pemeriksaan rutin, berkala besar, luar biasa, pemeriksaan khusus, dan kegiatan ketiga adalah uji operasi terhadap peralatan yang terkait dengan keamanan bendungan. Inilah lingkup dari kegiatan pemantauan bendungan. Jadi ada 3 kelompok kegiatan. Ini kalau kita lihat secara gambarkan secara skematis, pemantauan bendungan itu ada 3 kegiatan pokoknya, yaitu pembacaan instrumen dan evaluasi datanya. Yang dibaca apa saja? Yang dibaca adalah deformasi, tekanan pori atau uplift, rembesan. Di samping itu ada beban luar yang perlu dipantau juga. Nah, terus pemeriksaan bendungan. Yang kedua, pemeriksaan bendungan. Berarti pemeriksaan rutin. Itu pemeriksaan dengan interval waktu yang pendek, harian, mingguan, bulanan. Terus ada juga pemeriksaan berkala biasa 2-4 kali setahun, tadi dijelaskan. Pemeriksaan besar minimum 1 kali setiap 5 tahun. Terus pemeriksaan luar biasa setelah terjadi kondisi luar biasa, gempa, hujan badai, sabotase. Terakhir adalah pemeriksaan khusus, yaitu setelah terjadi keadaan yang dapat mengancam keamanan bendungan. Ini kegiatan dari pemantauan yang kedua. Nah, kegiatan pemantauan yang ketiga adalah uji operasi terhadap peralatan pendukung keamanan bendungan atau terhadap peralatan yang terkait dengan keamanan bendungan. Ini meliputi pintu pelimpah, pintu intake, pintu darurat, sistem peringatan banjir atau kabar banjir, telemetri, dan sebagainya. Ini juga harus diuji operasi minimal setahun sekali. Ini ceritanya tadi nggak usah saya ulang lah ya. Udah. Ini uji operasi. Pemeriksaan bendungan nggak ada ulang lagi dari depan sudah. Kita masuk ke pilar ketiga. Tadi pilar kedua adalah operasi pemeliharaan pemantauan. Pilar ketiga adalah kesiapsiagaan tindak darurat. Permen 27/2015 pasal 53 berbunyi pengelola bendungan harus memiliki kesiapsiagaan tindak darurat untuk menghadapi kondisi terburuk dari bendungan yang dikelolanya. Penanganan pada kondisi darurat tidak dibenarkan dilakukan dengan cara improvisasi atau coba-coba, tapi harus berdasar pada rencana tindak darurat yang telah disiapkan secara matang. Untuk memenuhi kesiapsiagaan tindak darurat, pengelola bendungan melakukan penyusunan rencana tindak darurat atau RTD, penyiapan peralatan dan material untuk tindak darurat,
pemutakhiran rencana tindak darurat sesuai kondisi terkini, penyiapan personil untuk pelaksanaan tindak darurat, sosialisasi terhadap unsur masyarakat yang terpengaruh oleh potensi kegagalan lingkungan, sosialisasi terhadap pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota yang wilayahnya terpengaruh oleh potensi kegagalan lingkungan. Inilah lingkup kesiapsiagaan tindak darurat. Jadi kita kembali bahwa evaluasi keamanan lingkungan itu harus kita laksanakan berdasar pada konsepsi lingkungan. Kita harus mengevaluasi masing-masing pilar tadi. Yang pertama keamanan struktur, 2 operasi pemeliharaan kemampuan, 3 kesiapsiagaan tindak darurat. Itu di saat pemeriksaan besar harus kita evaluasi yang pernah diterapkan pada pemerintah. Nah, setelah kita paham mengenai konsepsi lingkungan, kita akan menginjak pada subbab berikutnya adalah identifikasi masalah. Tadi disebutkan bahwa tujuan dari pemeriksaan besar yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau potensi masalah.